Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Meilasari dari Ofringhi 22 Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan membahas tentang topik, apakah negara sudah memberikan rasa aman terhadap rakyatnya? Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang HAM. Nah, sebenarnya apa sih HAM atau hak asasi manusia? HAM atau hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur masalah hak asasi manusia. Berikut beberapa undang-undang tentang HAM. Yang pertama yakni pasal 28B, pengendalian tentang hak berkeluarga. Ayat 1 yakni setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian, pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Untuk yang selanjutnya yakni pasal 28C tentang memperoleh pendidikan. Pasal 28 ayat 1 ini berisi tentang setiap orang yang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir, pasal 28G ayat 1, yakni setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk bulatan atau tidak ada sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya yakni macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi manusia ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya yakni hak kebebasan untuk berpendapat, hak untuk hidup berperilaku, tumbuh dan berkembang, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Kemudian yang kedua, hak asasi politik atau hak politik. Hak asasi manusia ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak diangkat dalam jabatan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki tempat yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Kemudian yang keempat, hak asasi ekonomi atau hak properti. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contohnya yakni hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan kontrak, hak untuk menikmati sumber daya alam. Kemudian yang kelima yaitu hak asasi peradilan atau procedural right. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Kemudian yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya atau social culture right. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat, yakni contohnya hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya, apa saja contoh-contoh kasus pelanggaran HAM itu? Nah, yang pertama yaitu tragedi 1965 hingga 1966. Pemerintah Orde Razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Razia itu dikenal sebagai operasi pembersihan PKI. Saat itu ada sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh. Ribuan lainnya diasingkan dan sisanya hidup mendapatkan stigma sebagai PKI. Kemudian yang kedua, terbunuhnya Munir. Munir Said Talib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta Amsterdam pada 7 September 2004. Namanya melambung saat dia menjabat sebagai Dewan Kontras.
Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban pemerkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Kemudian yang terakhir yaitu tragedi Wamena. Pada 4 April 2003, pukul 1 waktu Papua, sekelompok massa tidak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 di Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letu TNI AD Napi Tupulu dan prajurit Ruben Kana. Kelompok tersebut juga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 2020. Ini adalah contoh beberapa kasusnya. Yang pertama yaitu keluarga korban Semanggi minta Jaksa Agung tidak ajukan banding. Yang kedua yaitu Jokowi diminta tuntaskan pelanggaran HAM, ini respon Kejagung. Kemudian yang ketiga, Komnas HAM apresiasi sentilan Jokowi untuk kejaksaan. Yang keempat, Kejaksaan diminta kembali tindak lanjuti kasus Semanggi. Dan yang terakhir, pemerintah diminta fokus pada pelanggaran HAM di Papua. Kemudian untuk yang selanjutnya, kasus pelanggaran HAM yang belum lama terjadi di Indonesia yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dikutip dari Kompas, terkait pembunuhan satu keluarga di Desa Lembah Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah mengatakan, ada 8 pelaku pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Sigi. 8 orang ini diketahui masuk daftar pencarian orang sekelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Kapolda menjelaskan, sekelompok orang tak dikenal tersebut datang ke rumah warga untuk mengambil bahan makanan. Tidak hanya itu, pelaku juga melakukan pembakaran terhadap rumah korban dan beberapa rumah milik warga. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, sekelompok yang berjumlah sekitar 8 orang ini mirip dengan foto yang masuk dalam DPO di Poso. Salah satunya mirip dengan Ali Kalora, yaitu pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Sementara itu, Komnas HAM mengecam pembunuhan sadis di Sigi, Sulawesi Tengah. Komnas HAM meminta polisi menyelidiki dan mengusut tuntas kasus itu. Pihaknya juga meminta Presiden untuk menjamin rasa aman seluruh warga terlebih lagi di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat dipenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran HAM, menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap yang tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Kemudian yang kedua yaitu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Nah, kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan.
Tentu, hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan. Tidak hanya menuju pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya yaitu kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Kemudian, lalu bagaimana peran kita sebagai mahasiswa? Nah, yang pertama yaitu dengan mengecamnya tindakan yang telah melanggar hak asasi manusia. Contohnya yaitu dengan mempublikasikan bentuk tulisan melalui media poster dan demonstrasi secara tertib tanpa anarkis, majalah kampus, surat kabar, dan dapat juga langsung dikirim ke lembaga pemerintahan atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kedua, dengan mendukung dan ikut berpartisipasi dalam setiap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Contohnya dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang berbentuk makanan, pakaian, obat-obatan, atau tenaga medis yang bisa didapat dari menggalang pengumpulan dan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan. Yang terakhir yaitu dengan mendukungnya atas upaya-upaya lembaga yang terkait dan berwenang dalam menindak secara tegas para pelaku pelanggaran HAM. Contohnya dengan mendukung upaya negara dalam menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM dengan menggelar peradilan HAM. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apa ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.